Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United sudah menyelesaikan rangkaian pre-season dengan sebuah kekalahan ya, menghadapi AC Milan, menghadapi Milan 4-2. Gue sudah bahas di reviewnya, dan seperti juga di pertandingan-pertandingan lain, ini juga sekaligus gue memanaskan memanaskan apa ya, membahas apa yang dikatakan oleh Michael Carrick di konferensi pers setelah Manchester United ini kalah 4-2. Sebenarnya Manchester United ini, gue langsung ke manunited.com, Mikey Partington di artikelnya menulis bahwa sebenarnya Manchester United ini 2 kali unggul menghadapi Milan di Tarczyński Arena di Polandia melalui Harry Maguire dan juga Patrick Dorgu. Tapi lawan dari Serie A ini menjadi lebih kuat di 35 menit terakhir. Oke, gue akan langsung ke apa yang dikatakan oleh Michael Carrick. Saya pikir secara keseluruhan ya, pre-season Manchester United ini sangat bagus, telah menjadi sesuatu yang sangat bagus. Saya pikir ada banyak hal positif untuk bisa diambil dari dari pre-season ini. Saya pikir ada banyak penampilan dan grup ini bertumbuh dan juga menjadi lebih kuat. Secara keseluruhan, saya melihat hal yang positif hari ini. Tapi tentu saja kita juga kecewa dengan hasil hari ini. Kurang lebih seperti itu ya. Kita tidak bermain bagus hari ini. Dan ada alasan-alasan untuk hal tersebut. Kita butuh untuk belajar dari hal itu. Kita butuh untuk lebih baik lagi. Beberapa pemain bermain dengan menit pertama ya. Artinya baru pertama kali bermain. Dan ada banyak alasan yang berbeda. Namun demikian tidak ada ada penyebab yang berbeda, tapi tidak ada alasan kita tidak bermain baik hari ini. Tapi secara keseluruhan kita siap untuk pekan depan. Saya berpikir para pemain akan lebih baik ya. Saya pikir para pemain akan lebih baik ya. Dan seperti saya katakan, kita telah melakukan banyak pekerjaan di lapangan latihan. Saya pikir penampilan di beberapa pertandingan telah cukup baik dan kita masih dalam semangat yang bagus untuk bergerak ke pekan depan, di mana pekan depan akan mulai pertandingan pertama Manchester United di Premier League. Dilanjutkan lagi bahwa kita memiliki sebuah skuad yang bagus. Namun demikian akan ada keputusan yang dibuat terkait dengan siapa yang akan main duluan dan lain-lain. Kita memiliki sebuah pekan latihan yang bagus pekan ini, sama seperti juga pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi kita akan bersiap untuk pekan depan. Saya pikir ada situasi yang berbeda di pertandingan pertama musim di Liga. Kita akan ada di sana. Para pemain akan libur hari ini, lalu akan melakukan persiapan sepanjang pekan. 5 hari latihan dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang akan lebih susah ya, ataupun lebih keras. Kadang-kadang akan lebih tentang recovery. Tapi kita akan bekerja sepanjang pekan dan ingin lebih baik dan akan lebih baik. Saya pikir kita sangat menantikan untuk melakukannya lagi. Memiliki seluruh skuad kembali juga di Carrington, dan tidak sabar untuk mulai kompetisi. Ya, gue pikir Michael Carrick dalam konferensi pers setelah pertandingan menghadapi Milan, setelah kalah tersebut, memang mengakui bahwa ketika pertandingan menghadapi Milan, Manchester United tidak tampil baik. Manchester United tampil jelek dan mengecewakan, dan hasilnya pun juga seperti itu. Gue yakin fans Manchester United pun juga demikian, gue pun juga demikian. Gue kecewa dengan cara Manchester United bermain dan juga hasil yang didapat tentu saja. Tapi yang lebih penting adalah karena ini uji coba, jadi apa yang bisa diambil, apa yang bisa dirubah, apa yang bisa diperbaiki dengan waktu yang masih tersisa selama sepekan. Lalu bukan hanya, menurut gue bukan hanya melihat atau mengambil dari keadaan ketika menghadapi Milan saja, tapi juga harus dilihat secara keseluruhan dari awal ketika menghadapi Wrexham, ketika menghadapi misalnya Rosenborg dan lain-lain, menghadapi Leeds, Atletico Madrid, PSG, semua pertandingan pre-season.
harus ada evaluasi, harus ada hal yang diambil, baik itu hal yang positif. Ini penting ya, karena banyak mungkin fans hanya melihat dari situasi negatifnya tidak, tapi apa yang positif yang bisa dilanjutkan, apa yang negatif yang harus diperbaiki. Bahkan kalau memang situasinya butuh ya diganti, kurang lebih seperti itu. Jadi dilihat secara satu rangkaian penuh preseason ini. Michael Carrick dari perspektifnya melihat ya dia happy dengan rangkaian tour ini. Gue pikir secara keseluruhan, ya terlepas penampilan jelek dan juga kekalahan menghadapi AC Milan, ini bukan sebuah rangkaian preseason yang jelek bagi Manchester United menurut gue. Walaupun bukan juga sebuah preseason yang bagus-bagus banget. Namun demikian, kalau gue melihat dari perjalanan Manchester United secara khusus, ataupun juga mungkin agak secara umum klub-klub Premier League lainnya, atau bahkan klub-klub di Eropa, bahwa hasil di preseason itu sering sekali, tidak selalu ya, tapi juga sering sekali tidak similar atau tidak linear dengan hasil yang akan didapat di kompetisi, karena memang dinamikanya sangat berbeda. Gua ingat beberapa musim sebelumnya Manchester United memiliki sebuah preseason yang bagus dari sisi hasil misalnya ya, dari pertandingan-pertandingan yang dilakukan, tapi ketika masuk ke kompetisi yang sebenarnya ternyata musimnya tidak cukup oke. Ataupun juga sebaliknya, kadang preseasonnya biasa-biasa saja, tapi bagaimana ketika Manchester United bermain di kompetisi justru ternyata bisa mendapatkan hasil yang lebih positif. Gua juga memperhatikan bagaimana preseason tour kali ini itu berada di Eropa. Artinya dari sisi fisik mudah-mudahan pemain Manchester United ini bisa terjaga, dan itu penting. Tidak ada lagi tour yang yang terburu-buru dengan jadwal yang sangat terlalu padat, waktu latihan yang juga terlalu sempit. Dalam periode kali ini tidak demikian, walaupun tantangannya berbeda ya, karena ada Piala Dunia di beberapa bulan sebelumnya, dan ini mempengaruhi ketersediaan skuad dari Manchester United dalam periode preseason. Lalu juga bagaimana keadaan di bursa transfer, ada pemain yang diincar tidak datang, atau bahkan pemain yang tadinya diproyeksikan akan lepas tapi masih berada di skuad Manchester United, sehingga Michael Carrick mungkin harus melakukan penyesuaian dan lain-lain. Menurut gue ini juga merupakan dinamika keadaan yang tidak bisa tidak dilihat. Namun demikian, sepertinya Michael Carrick katakan juga, ya tidak ada alasan. Tampil baik, tampil jelek, tampil jelek, kalah ya kalah. Gue harapkan Michael Carrick berserta dengan skuad Manchester United, terutama para pemain yang baru bergabung, termasuk juga yang dimaksud dengan baru bergabung itu bukan hanya semacam kayak Rashford, lalu juga Kobbie Mainoo yang baru mendapatkan menit permain pertamanya, ataupun Lisandro Martinez, tidak, tapi pemain-pemain yang bergabung sebelumnya dengan keadaan yang masih terbatas, termasuk juga Yuri Tillmans dan juga Bruno Fernandes. Di sepekan terakhir ini sebelum nanti Manchester United akan menghadapi Hull City ini bisa lebih padu lagi, bisa lebih kerjasamanya bisa lebih baik lagi, koordinasi juga ya, dan juga ya penerapan taktikal di atas lapangan. Karena gue melihat ini yang membedakan ya pertandingan preseason akhir dengan preseason awal dan juga tengah, yaitu adalah ketika cukup banyak pemain masuk lagi, integrasi itu ternyata memerlukan sebuah tahapan adaptasi, dan ternyata itu belum cukup dilakukan di atas lapangan ataupun di lapangan latihan dalam rangka persiapan menghadapi preseason. Tapi ketika menghadapi Hull City nanti, gue harapkan ini sudah lebih matang lagi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.